Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ancam gunakan senpi, pelaku curanmor di Tangsel ditangkap warga. Akibat angin kencang, pohon tumbang timpa rumah warga Kota Serang. Jelang pilkada, ribuan warga Cilegon berusia 17 tahun ke atas belum memiliki KTP. Terpidana investasi bodong, Mutmainah menangis setelah mendengar putusan Pengadilan Negeri Serang terhadap dirinya. Majelis Hakim yang diketuai oleh Ikhwanuddin memutuskan Mutmainah terbukti melakukan tindak pidana pasal 378 tentang penipuan dengan kerugian korban 358 juta rupiah. Terpidana melakukan tindak pidana penipuan dengan cara menawarkan kepada korbannya untuk mengikuti bisnis dan pinjaman. Sejumlah korban yang tergiur akhirnya menyetorkan sejumlah uang karena dijanjikan keuntungan. Namun uang dan keuntungan tak kunjung diberikan oleh terdakwa. Terkait putusan tersebut, terpidana menerima dan tidak mengajukan banding. Kami itu, hasil putusan itu menyangkut dari pasal 378. Dan juga hasil dari semua yang memang dikatakan dari penyampaian media, sebelumnya kan mencapai kerugian 1 miliar lebih segala macam. Mungkin putusan dari majelis itu sudah menjadi putusan yang baik karena memang kerugian yang dimiliki oleh pelapor itu tidak seperti apa yang disampaikan. Putusan diterima terpidana lebih rendah dari tuntutan jaksa. Sebelumnya terpidana dituntut 3 tahun 3 bulan oleh jaksa. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Sambil membentangkan spanduk berisi tuntutan, ribuan mahasiswa berorasi di depan gerbang Polres Tangerang Selatan. Mereka juga membakar ban bekas yang langsung dipadamkan petugas yang berjaga. Para mahasiswa ini menuntut pembebasan 2 rekannya yang ditahan atas tuduhan penganiayaan yang dilakukan terhadap mahasiswa lainnya di salah satu kampus swasta. Aksi yang semula berjalan damai ini mendadak memanas saat sejumlah mahasiswa yang emosi berusaha merusak fasilitas umum yang ada. Petugas pun dengan sigap mencegah, namun hal ini justru memancing emosi mereka. Puncaknya, puluhan mahasiswa memaksa masuk ke Polres dan merobohkan pagar serta melemparkan sejumlah benda ke arah petugas yang berjaga. Unjuk rasa ini mendapatkan pengawalan ketat personil Polres Tangerang Selatan dan Brimopolda Metro Jaya. Yang kita lakukan ini adalah sebagai bentuk perlawanan kita, sebagai bentuk perjuangan yang kita lakukan atas penangkapan yang dilakukan oleh saudara kita Michael dan Rido. Nah, dari hasil kajian kita ada beberapa prosedural yang hari ini kita anggap cacat. Yang pertama, dalam proses penanganan hukum berlangsung ini, saudara Ade Haryanto dijemput secara paksa oleh penyidik. Nah, yang kedua, kita tengah melakukan kajian dan tadi setelah kita ketemu, yang menjadi pertanyaan besar kami, apa yang menjadi landasan kenapa 2 teman kita ini ditetapkan sebagai tersangka. Usai menyampaikan tuntutannya, puluhan mahasiswa ini pun berangsur membubarkan diri dan mengancam akan kembali dengan jumlah massa yang lebih banyak jika tuntutan mereka tidak dikabulkan. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Puluhan mahasiswa mendatangi kantor Wali Kota Cilegon untuk menemui pejabat sementara Wali Kota Cilegon Nana Supiana. Kedatangan mahasiswa ini sebagai aksi lanjutan dan meminta Nana Supiana untuk menandatangani fakta integritas dirinya yang dianggap tidak netral di Pilkada 2024. Sebelumnya, Nana dinyatakan melanggar kode etik oleh Bawaslu Kota Tangerang lantaran mengikuti kegiatan calon gubernur dan wakil gubernur. PJS Wali Kota Cilegon Nana Supiana dalam keterangannya kepada mahasiswa menyampaikan ia meminta mahasiswa untuk melakukan klarifikasi kepada Bawaslu Kota Tangerang dalam tuduhan pelanggaran kode etik tersebut. Keterangan itu sampai hari ini belum ada hasilnya. Soal pelanggaran kode etik yang teman-teman sangkakan atau duga, teman-teman dalam konteks ini bisa mengklarifikasi ke Bawaslu Kota Tangerang. Itu konteks yang
Kota Tangerang. Pastikan itu. Dan saya sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah memahami betul bagaimana etik, bagaimana kemudian pelanggaran disiplin 94 2023. Jadi 53 2010 sudah dirubah nih deh. Jumlah ke 94 2021 ya, 2023. Mahasiswa meminta PJS Wali Kota Cilegon yang sudah menandatangani Fakta Integritas itu siap menerima konsekuensi terkait netralitasnya kepada Pilkada 2024. Selain itu, pihaknya juga masih menunggu hasil keputusan BKN terkait kasus yang dialami oleh PJS Wali Kota Cilegon. Dia siap membentuk satgas dalam kedatangan ASN khususnya karena keterlambatan BKSDM tersebut itu membuat kita respon lambat, membuat kita agak khawatir dengan netralitas ASN gitu. Makanya kami dalam Fakta Integritas menuntut bahwasanya PJS Wali Kota hari ini untuk mempercepat membentuk satgas kenetralan ASN tersebut gitu. Audiensi yang dilakukan mahasiswa dan PJS Wali Kota Cilegon ini mendapat pengawalan dari personil kepolisian. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon.